Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dia Allah kita dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Mustainer di Universitas Negeri Bengkulu tahun 2021 ini, yang insya Allah berkah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita dapat keluar dari zaman gelap gulita ke zaman nerang saat ini. Yang saya hormati Dewan Juri serta teman-teman yang saya sayangi, membentuk insan yang berintelektual dan mampu mengakselerasi revolusi industri di era 5.0 dan 4.0 di Indonesia, yang mana kita tidak terlepaskan oleh peran pemuda sebagai ujung tombak serta tiang agama Islam. Saya mengambil tema sebagai pemuda sebagai ujung tombak serta tiang agama Islam. Jadi dengan adanya tersebut, pemuda berperan penting sebagai penggerak Islam pada masa sekarang ini, dengan bagaimana cara memanfaatkan fungsi pemuda untuk menyebarkan kebaikan Islam di kehidupan zaman global saat ini, dengan mengajak melalui media sosial seperti meng-share dakwah atau semacam ceramah, kata-kata hadis yang sholih. Allah tidak akan tanya ketika hari kiamat nanti berapa usia kita, tetapi yang akan ditanya apa isi usia kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sholih, lan tanzula qadma abdihi yaumil qiyamah hatta yus'al arba. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya an amanu yurifima afna, tentang umurnya, kemana dihabiskannya, wa ansahbah bi fima abla, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Kenapa ditanya lagi tentang usia muda, tentang peran pemuda? Karena ketika usia itu masih muda, tantangannya besar dalam perjuangan Islam. Saat itulah dipentingkan, dan kita lihat di sepanjang sejarah perjuangan Islam kebanyakan untuk pemuda. Ya, makanya musuh Islam kalau ingin merusakkan Islam itu, dia rusak akhlak pemuda dan akhlak bapak-bapak. Dia merusak akhlak pemuda dengan memasukkan narkoba, minuman keras, macam-macam dan sebagainya. Oleh karena itu Islam pun menghargai peran pemuda, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, wasabun nasya wa atillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya mengambil tema tentang peran pemuda? Karena di 5.0 dan 4.0 tersebut, peran pemuda sangat dipentingkan di zaman sekarang ini. Coba kita kembali dengan zaman sejarah sebelum Rasulullah SAW wafat. Sebelum Rasulullah SAW wafat sudah menyediakan sebuah pasukan yang sudah tentaranya untuk siap menghadapi musuh. Siapa pemimpin tentaranya? Bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, bukan Ali bin Abu Thalib, bukan Panglima Khalid bin Walid yang terkenal sebagaimana ahli perang. Justru yang di bawah pimpinan Utsman ibnu Zaid, seorang pemuda dengan masih usia 18 tahun. Maka sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sempat memimpin pasukan tersebut, dan saat itu juga dipilih Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Pertama yang dijalani tugas tersebut adalah titipan amanahnya. Jalan wahai Utsman, bawalah pasukan tersebut. Abu Bakar tidak merubah visi misi Rasulullah SAW, padahal dia bisa memohon Utsman, maaf,
kamu masih kecil, biar saya saja. Tapi dia tidak, karena Utsman tahu Rasulullah SAW ingin menanamkan jiwa jihad dan berjuang kepada Utsman sebagai pemuda Islam, sebagaimana jihadnya tersebut supaya bisa menanamkan kepada para pemuda Islam nantinya. Nah, sekarang kita coba yang ada di media sosial, yang para pengikutnya itu para pemuda, tua-tua banyak yang belum paham memakai HP hanya untuk telepon yang sudah itu saja. Sekarang anak-anak kecil belum 5 tahun sudah memakai pegang HP. Jadi sekarang kita telah sampai di zaman yang luar biasa global fitnah, terganggunya anak-anak muda kita. Makanya ketika itu peran pemuda sangat penting di zaman sekarang ini, yang mana pemuda yang mampu menahan diri, beristiqomah dalam taat, mencintai masjid, serta mencintai Al-Quran yang selalu di depan ketika di masjid. Karena ketika musuh Islam melihat pemuda-pemudi Islam berada di depan, ia pasti ditakuti oleh musuh Islam. Jadi saya mengajak semua yang termasuk diri saya sendiri untuk menjadi pemuda-pemudi yang bisa menjaga iman Islam, menjaga diri dari setiap godaan di era 4.0 dan 4.0, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tuzur man qala wala tanzur man qila. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.